Sebelum memulai pembuatan roti manis, terlebih dahulu rambut diikat, supaya tidak terjadi kontaminasi dari rambut. Setelah itu, cuci tangan menggunakan sabun, agar tangan kita bersih saat memegang adonan roti manis. Bahan yang digunakan: tepung terigu protein rendah 500 gram, air 300 gram, gula pasir 100 gram, susu bubuk full cream 20 gram, 1 butir telur, meses, keju, garam 5 gram, mentega 75 gram, dan ragi instan 10 gram. Dan masukkan semua bahan kering. Tepung terigu berfungsi sebagai pengisi adonan. Gula berfungsi sebagai makanan ragi. Ragi instan berfungsi dalam membentuk gas karbon dioksida dalam proses fermentasi. Susu berfungsi sebagai penyedia protein kasein serta menambah keempukan. Lalu bahan kering diaduk. Kemudian tambahkan telur. Telur berfungsi sebagai pengikat bahan. Garam berfungsi sebagai pengatur rasa dari roti yang dihasilkan. Dan kemudian tambahkan air. Air berfungsi sebagai pelarut dan menentukan konsistensi dari adonan. Kemudian diaduk. Setelah itu, tambahkan mentega. Mentega berfungsi sebagai media penghantar panas. Kemudian diaduk kembali. Setelah diaduk dan diuleni, adonan kemudian dibanting. Adonan dibanting sampai kalis. Setelah itu, adonan diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Fungsi dari pengistirahatan adonan adalah untuk pematangan adonan, sehingga adonan mudah dibentuk, dan berfungsi dalam pembentukan gas karena ragi akan bereaksi dengan gula sehingga adonan mengembang. Adonan kemudian dikempeskan setelah pengistirahatan selama 30 menit. Pengempesan bertujuan untuk menghilangkan gas yang terbentuk dalam adonan. Kemudian, adonan ditimbang sebesar 50 gram. Setelah ditimbang sebesar 50 gram, adonan kemudian diisi dengan meses ataupun keju dan dibulatkan. Setelah itu, diukur jari-jari tampak atas dan juga tampak samping dan diistirahatkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, adonan diukur kembali jari-jari tampak atas dan juga tampak samping. Lalu adonan dipanggang. Karena saya menggunakan oven dengan minyak tanah, maka roti dipanggang sampai berwarna coklat. Jika roti telah berubah menjadi warna coklat, berarti roti telah jadi. Saat akhir pembakaran akan terjadi reaksi Maillard yang menghasilkan crush dan karamelisasi gula serta aroma. Kemudian, roti diukur kembali jari-jari tampak atas dan juga tampak samping.
Lalu roti dipotong menjadi 2 bagian untuk melihat tekstur dari roti manis. Ini adalah tekstur dari roti manis tepung protein rendah. Selanjutnya kita membuat roti manis dengan tepung terigu protein tinggi. Bahan-bahan yang digunakan sama seperti pembuatan roti manis yang sebelumnya, hanya saja perbedaannya di tepung. Kemudian masukkan tepung terigu, gula pasir, susu bubuk full cream, dan juga ragi. Penggunaan ragi dapat menjadikan roti manis menjadi lunak dan empuk, serta ragi instan dapat menambah aroma roti. Kemudian, bahan kering diaduk. Lalu ditambahkan telur. Selain sebagai pengikat bahan, penggunaan telur dapat menghasilkan roti yang tidak keras dan juga empuk. Kemudian masukkan garam. Selain sebagai pengatur rasa, garam juga dapat meningkatkan sifat dari roti dan memperbaiki tekstur roti akibat kuatnya adonan. Kemudian tambahkan air secara perlahan, kemudian aduk. Aduk hingga semua adonan tercampur rata. Kemudian tambahkan margarin. Lalu aduk kembali. Seperti yang bisa kita lihat, adonan sudah tercampur rata. Aduk kembali dan juga diuleni. Dapat dilihat adonan sudah mulai kalis.
Kemudian adonan mulai dibanting-banting sampai kalis. Setelah adonan dibanting, adonan dibentuk menjadi bulat. Kemudian adonan diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, adonan dikempeskan. Pengempesan ini berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas yang ada pada adonan. Setelah itu, adonan dikeluarkan dari wadah. Setelah dikeluarkan dari wadah, adonan ditimbang sebesar 50 gram. Menggunakan timbangan analitik. Setelah 50 gram, adonan diisi keju ataupun coklat dan dibulatkan. Lalu diukur jari-jari tampak atas dan juga jari-jari tampak samping, kemudian diistirahatkan selama 2 jam. Setelah diistirahatkan selama 2 jam, adonan diukur kembali jari-jari tampak atas dan juga jari-jari tampak samping. Kemudian adonan dimasukkan ke dalam oven. Di dalam proses pengovenan akan terjadi pemindahan panas dari oven menuju ke dalam adonan dan mengubah adonan menjadi berongga atau porous, ringan, siap dicerna oleh tubuh dan kaya rasa. Diiringi dengan perubahan biokimia yang ada pada saat proses pengovenan seperti inaktivasi enzim, perubahan gluten dan pati dalam adonan, serta pengoptimalan yeast dalam membentuk tekstur. Setelah adonan sudah berwarna coklat, adonan kemudian dikeluarkan dari oven. Setelah itu masukkan adonan
di loyang kedua. Ditunggu lagi sampai berubah menjadi warna coklat. Untuk loyang yang pertama diberi mentega. Pengolesan mentega pada bagian atas roti manis berfungsi agar tampilan atas roti manis tidak kering. Setelah itu diukur jari-jari tampak atas dan juga jari-jari tampak samping. Kemudian roti manis dipotong menjadi 2 bagian. Supaya kita dapat melihat tekstur dari roti manis tepung terigu protein tinggi. Dapat dilihat roti manis tepung terigu protein tinggi lebih lembut dibandingkan roti manis tepung terigu protein rendah. Untuk volume pengembangannya, roti manis tepung terigu protein rendah lebih kecil dibandingkan dengan roti manis tepung terigu protein